Halo dulur-dulur Cak Cuk dimanapun kalian berada. Kali ini Cak Cuk akan membawakan sebuah film drama Korea romantis yang lagi hits, yaitu Snowdrop. Drama ini mengambil latar pergerakan demokrasi pada tahun 1987 yang terjadi di Korea Selatan, yang mana masyarakat pada saat itu menuntut pemerintah otoriter Korea Selatan untuk menyelenggarakan pemilu yang adil. Upaya dari masyarakat Korea Selatan itu menghasilkan pemilu demokratis yang terjadi pada Desember 1987, yang menandai akhir dari pemerintahan otoriter Korea Selatan yang telah bertahun-tahun berkuasa. Dan kisah ini diadaptasi dari catatan tulisan tangan pria yang melarikan diri dari kamp penjara politik di Korea Utara. Pemeran utama dalam drama ini adalah Jung Hae In dan Jisoo Blackpink. Jung Hae In berperan sebagai Im Soo Ho, seorang mata-mata dari Korea Utara yang sedang menjalankan misi di Korea Selatan dan menyamar sebagai mahasiswa lulusan Universitas Berlin. Sementara Jisoo berperan sebagai Eun Young Ro, gadis berusia 20 tahun yang baru saja menjadi mahasiswi di jurusan bahasa Inggris Universitas Hosu. Penggemar Blackpink pasti tidak sabar menanti. Pasalnya, drakor ini akan menjadi drama pertama Kim Jisoo debut di dunia peran. Wes, gak usah kesuwen, siap no cemilan, otot, ambek kopi, dan lungguh sing ganteng. Aksi ban kempes Profesor Han memang sudah diatur oleh Soho. Tanpa sepengetahuan Soho, Gangmu juga melaksanakan rencana pengejarannya malam itu. Aksi pengejaran pun itu terjadi hingga mobil mereka ditabrak oleh kelompok Gangmu di persimpangan. Melanjutkan perjuangan Soho, ia masuk dalam daftar pencarian mata-mata Korea Utara yang sedang menempuh pendidikan di Korea Selatan. Sepertinya Soho memang sedang menjalankan misi dari negaranya. Entah Soho berdiri di bawah mana untuk Korea Utara. 빨리! 교수님. 어디로 가는 건가? 어디로 가는 거냐고? 교수님. 안 갔나? 아이고. 이거. 금철아! Sebelum Soho mengalami luka tembak di punggungnya, ia harus melewati malam yang menegangkan. Setelah Soho mengalami kecelakaan akibat rencana detektif, kini Soho harus melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya agar tidak tertangkap oleh para detektif itu. Soho pun berlari tak kenal arah. Ia melewati hutan-hutan yang gelap dan berujung ke asrama Universitas Hosu. Melihat jejak darah yang tertinggal di pagar besi, Kangmu sebagai detektif segera mengarahkan renggunya untuk menggeledah asrama. Yongro terperangah saat melihat seorang pria berlumuran darah terkapar di kamarnya. Yongro semakin tersentak saat melihat wajah pria itu yang tidak lain adalah Soho. Di saat bersamaan, asrama Putri Hosu digemparkan dengan kehadiran tim National Security Planning yang tiba-tiba menerobos masuk ke gedung asrama. Gangmu, ketua tim NSP, mengatakan kepada kepala asrama, "Kita sebut saja Bu Pi." Gangmu mengatakan kepada Bu Pi bahwa mereka harus memeriksa seluruh isi asrama karena diduga ada buronan yang sedang berlindung di dalam asrama Putri Hosu. Memiliki karakter kuat dan penuh disiplin, Bu Pi tidak lantas langsung memberikan izin kepada Gangmu. Ia juga tak mengizinkan orang luar masuk tanpa surat tugas atau perintah. Ia justru meminta kepada seluruh anak asrama untuk masuk ke kamar masing-masing dan mengunci pintu mereka. Kangmo dan Hana kini benar-benar terpancing emosi menghadapi Bu Pi. 비상 외부 침입했다.
지금 어디에 있든지 즉시 문을 걸어 잠그고 사가부 지시가 있기 전까지는 절대 문을 열어주지. 우리가 지금 데모하는 학생이나 쫓는 줄 대기한다. 이 지시를 어겼을 게. Di sisi lain, saat sedang kewalahan menghentikan pendarahannya Soho, teman-teman kamarnya Yongro masuk ke kamar mereka dan ikut terperanjat melihat keberadaan Soho. Karena takut dikeluarkan dari asrama, rekan sekamarnya Yongro akhirnya sepakat menolong Yongro menyembunyikan keberadaan Soho. Yongro mengira bahwa Soho dikejar oleh polisi karena mengikuti aksi protes seperti yang dilakukan oleh Jongmin. 뭐야? 어떻게 된 거야? 도서관에 갔다 왔더니 기타 편의를 제공한 사람도 징역 10년에 우리 걸리면 다 쫓겨나. 아니 잡혀갈지도 몰라. 밖에 총든 짭새들이 4명 나와. Pihak detektif mencium keanehan dari kamar 207. Bekas darah dari luar menuju kamar mereka sangat mencurigakan. Para detektif pun itu menuju kamar tersebut dan diikuti oleh kepala asrama. Akan tetapi mereka hanya menemukan Ryung seorang. Lalu, di mana yang lain? Di saat itu ia berkata bahwa teman-temannya sedang berada di pemandian. Lalu mereka menduga bahwa ketiga mahasiswa itu mencoba menyelamatkan Soho. Sepertinya Yongro, Jongmin, dan Solhi sengaja membawa Soho bersembunyi di tempat pemandian agar tidak terlalu kentara jika mereka mencoba melindungi Soho. Kepala asrama Bukpi juga sempat mengkritik bahwa tempat pemandian itu bersifat privasi para gadis-gadis di asrama. Saat itulah Hana mencoba masuk dan mencari Soho di tempat pemandian di mana ketiga mahasiswa itu sedang bugil di tempat sauna. Solhi menangis ketakutan dan darah tiba-tiba mengalir dari bawah saat mereka diinterogasi. Agar tidak mencurigakan, Yongro pun berakting kembali di depan Hana. Sambil menunggu itu, Bun Oke dengan sangat antusias memberi Gangmu sebuah blueprint tentang bangunan asrama tersebut tanpa seizin kepala asrama. Penggeledahan tak menemukan hasil apapun. Akan tetapi, pihak keamanan nasional justru membuat penjagaan ketat di sekitar asrama berkat blueprint bangunan tersebut dan membuat kesempatan Soho untuk kabur sangatlah kecil. 어딜 보시는 거예요 지금? 아 학생, 나 그런 사람. Changsu mendapat telepon dari salah seorang agen dari tim Gangmu dan menegur mereka karena tidak dapat mengontrol aksi Gangmu dan memerintahkan kembali untuk bertindak secara diam-diam. Namtae mendekati Changsu saat dia selesai menelpon. Ia tidak senang karena rencana mereka telah menyimpang. Mereka tahu bahwa operasi Pinik ini adalah operasi bersama mereka dengan Korea Utara. Mereka menyediakan dana bagi mata-mata Korea Utara untuk menculik Profesor Han dan mencemarkan nama baik partai oposisi. Dengan unjuk rasa publik untuk pemilihan yang adil, mereka sangat ingin mempengaruhi pemilih ke arah mereka. Klasifikasi rahasia operasi juga berarti bahwa Changsu harus bertindak tanpa dukungan dari badan ANSP. 이강물 막으라고 했잖아. 이강물. 죄송합니다. 빨갱이 새끼들이 우리 입맛대로 놀아줄 것 같아? 눈치채지 못하게 하셔서 어쩔 수가 없었습니다. 국민들이 대통령을 직접 뽑겠다고 저 지랄들인데. 근데 내 한인섭이는 내가 알아서 단도리를 할 테니까. Keesokan harinya di markas ANSP, Gyeonghee menyuruh Gangmu untuk mundur dari kasus Sungai Taedong 1. Gangmu mencoba untuk berdebat, tapi itu adalah perintah langsung dari Changsu. Hana juga merasa curiga karena aksi mereka kemarin tak masuk artikel di berita manapun. Dan bertanya-tanya apakah kasus ini benar-benar ditutup. Ia merasa tak terima dan hatinya masih hancur, karena dia kehilangan agen junior di Jerman untuk pengejaran ini. Di sisi lain, Gomchul adalah salah satu anggota dari Soho. Ia diajar habis-habisan oleh Gangmu dan timnya saat diinterogasi. Gangmu tidak tahu mengapa Korea Utara menculik Profesor Han setelah melakukan tindakan hati-hati untuk mendekatinya. Gomchul tidak memberikan jawaban apa-apa dan bunuh diri setelah menelan pil sianida. 이강물 한인섭한테서 손 떼라고 해. 진짜 개새끼 아니야.
이거 보나마나 위에서 찍어 누르는 건데 어떡할래요? 저... 야. Yongro dan kedua rekannya bingung. Mereka mencari cara untuk menyembunyikan Soho di mana untuk saat ini. Mereka juga tahu ketahuan Bukpi jika menyembunyikan laki-laki di asrama. Sebab jika ketahuan, mereka akan dikeluarkan dari asrama. Yongro teringat oleh kakek Lim yang memegang kendali ruangan. Ia pun memohon dan meminta bantuan untuk menyembunyikan Soho di lantai 4 asrama. Akhirnya mereka menyembunyikan Soho di lantai atas yang dikenal berhantu sejak kasus gantung diri mantan kepala asrama oleh penghuni asrama. Namun tempat itu menjadi lokasi yang paling aman untuk menyembunyikan Soho yang tengah terluka. Di sanalah Yongro langsung mengobati luka-luka Soho. Semenjak saat itu, hampir setiap hari Yongro menghampiri Soho untuk memberikan makanan dan mengobatinya. Yongro bahkan rela mengantri dan berpenampilan lain untuk mendapat makanan lebih awal untuk Soho. 학생 중에서 누가 아침을 먹고 안 먹었는지 방팅도 했던 남자라니까요. 절대 간첩 아니에요, 할아버지. 그치, 언니? 그럼 귀신이 있어. 이방 바로 아내가 독서시. Di sisi lain, Soho memang menjadi incaran keamanan nasional lantaran ia terlihat mencurigakan ketika memasuki wilayah Korea Selatan dan mengejar Profesor Han ke Seoul. Demi mendapatkan Profesor Han, Soho berpura-pura menjadi seorang mahasiswa pasca sarjana ekonomi di Universitas Berlin. Sementara itu, keberadaan Soho di asrama membuat hari-hari Yongro berbeda. Ia bahkan sering ke lantai 4 untuk menemui Soho. 맨날 이렇게 싸워봤자 부서지고 망가지는 건 누구야? 베를린 대학 경제학과 대학원생이잖니. Sesuatu terjadi ketika kepala asrama, Bukpi, mendapatkan laporan bahwa ada yang bocor dari lantai atas. Kecurigaan juga mulai muncul dari para penghuni asrama karena muncul suara aneh dari lantai atas yang tak pernah dijamah. Bersama Pak Kim, kepala asrama dan direktur asrama, akhirnya mencari tahu apa yang sedang terjadi di lantai atas asrama dan menuju ke tempat tersebut. Di sela-sela film ini juga dipertontonkan tentang kecemburuan Yongro atas kalung yang dipakai Soho yang ternyata adalah pemberian sang adik, dan bertemunya kembali dengan sang kakak. 내 동생인데. 거의 돌아와야 돼. Apa yang sebenarnya dilakukan Soho di Korea Selatan? Akankah mereka ketahuan oleh kepala asrama Bukpi? Kita tunggu episode berikutnya. Sekian alur cerita film seri Snowdrop episode 2 kali ini. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, silakan cek di deskripsi atau klik link di pojok kanan atas. Nantikan episode-episode berikutnya yang tak kalah menarik dan lebih menegangkan. Jangan lupa support terus channel ini. Saya undur diri, sampai jumpa di film-film berikutnya, dan salam Cakco. Goodbye. 열어요.